Saya mengalami persis seperti ini. Pertama ceramah di TVRI Riau Kepri tahun 10 tahun yang lalu. Langsung pertanyaan. Waktu itu TVRI Riau Kepri masih di dekat Danau Buatan. Ustadz, nanti kalau kita ke bulan kiblatnya kemana? Jadi anak-anak muda mestinya menunjukkan prestasi amalnya, bukan hebohnya. Wa warada, ada satu riwayat, saya kunu aqwamun min ummati. Ada nanti sekelompok orang di antara umatku ini, artinya orang Islam, yughlituna fuqaha'ahum bi'adlil masail, menyibukkan ulama mereka dengan masalah-masalah yang remeh-temeh, sepele. Apakah langit datar, bulat, apa peta, apa lonjong, apa segitiga. Ulaika syiraru ummati, mereka itulah umatku yang paling jahat. Nauzubillah, jangan sampai kita termasuk ini. Akan ada sekelompok orang yang menyibukkan ulama mereka dengan masalah-masalah sepele. Nah, ini sekarang muncul masalah-masalah sepele, remeh-temeh. Emang kalau orang otaknya kecil, yang dipermasalahkannya yang kecil-kecil. Otak kecil ya itu. Masalah-masalah remeh. Orang udah berpikir bagaimana umat ini bangkit, bagaimana umat ini sudah babak belur. Perjuangan kita melawan kemiskinan, kebodohan. Yang dibangkit masalah-masalah remeh-temeh sepele yang enggak ada hubungan. La haula wala quwata illa billah. Qala Al-Hasan. Yang dimaksud dengan Hasan sini Imam Hasan Al-Basri. Syiraru ibadillah, hamba Allah yang paling jahat, alladzina yattabi'una syiraral masail, yang mengikuti masalah-masalah yang jelek, yu'ammuna biha ibadallah, lalu kemudian dia buat masalah itu jadi viral. Yu'ammuna, membuatnya jadi umum. Diikutinya masalah-masalah yang sepele remeh-temeh, lalu diviralkannya. Akhirnya orang sibuk dengan itu. Nah, itulah yang paling jahat. Imam Al-Auza'i berkata, innallaha idza arada an yuhrima 'abdahu barakatal ilmi, kalau Allah ingin hambanya itu enggak dapat berkah ilmu, alqa 'ala lisanihil maghalid, maka lidahnya sibuk membahas masalah-masalah. Falaqad ra'aituhum aqallan nasi ilman, aku lihat mereka inilah orang yang paling sedikit ilmunya. Sibuk membahas hal-hal yang enggak penting. Mereka inilah orang paling minim ilmunya. Wa kana afadilus sahabati radhiyallahu anhum ka Zaid bin Thabit. Sahabat-sahabat yang hebat senior berilmu seperti Imam Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, idza su'ilu an syai'in, kalau dia ditanya tentang sesuatu, qalu, mereka menjawab, awaqa'a, sudah terjadi apa belum? Fa in qila na'am, ya sudah terjadi, aftau, dia beri fatwa. Aurduha ila man yufti fiha, atau dia serahkan, coba tanya sama Ustaz An. Ustaz masalah ini coba tanya sama Ustaz Mawardi Muhammad Saleh. Ustaz masalah ini coba tanya pada Ustaz Saidul Amin. Wa in qila la, ini udah terjadi apa belum? Belum terjadi Ustaz. La. Qalu da'ha hatta taqa. Nanti kita bahas, kalau udah terjadi baru. Saya mengalami persis seperti ini. Pertama ceramah di TVRI Riau Kepri tahun 10 tahun yang lalu. Langsung pertanyaan. Waktu itu TVRI Riau Kepri masih di dekat Danau Buatan. Ustadz, nanti kalau kita ke bulan kiblatnya kemana? Mestinya kalau ikut ucapan ini, awaqa'a, sudah terjadi apa belum? Belum Ustaz, nanti kita di bulan baru kita bahas. Tapi karena waktu itu saya tahu dia ngetes, maka saya tunjukkan, jangan sampai dia sangka saya bodoh. Ustaz, kalau kita ke bulan nanti sholatnya ngadap kemana? Saya jawab, ngadap ke bumi, karena Ka'bah di bumi. Wa kanu yakrahuna su'ala amma lam yaqa'. Mereka enggak suka pertanyaan kalau belum terjadi. Balla'ana Umara.
Balla'ana Umaru radhiyallahu anhu sa'ilan amma lam yakun. Umar melaknat orang yang nanya peristiwa yang belum terjadi. Wa hadzal hukmu yarji'u ila qaulihi ta'ala. Hukum ini kembali kepada firman Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah semuanya, wala tafarraqu, jangan kamu bercerai-berai berpisah. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Mereka yang memecah belah agama mereka adalah berkelompok-kelompok. Dan ayat-ayat yang seirama dengan ini.